Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, para pemirsa sekalian yang berbahagia. Channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Nah, kali Siap, ini Pak. kami mengundang narasumber kita bincang-bincang Ya, Pak. pertanian secara umum. Salah satunya mengenai serangga. Ya, Pak. Serangga yang dekat dengan kita, yang sering mengganggu kita, bahkan berbahaya itu Betul. adalah nyamuk. Wah, ini Iya. kan apa kita sehari-hari, ya, yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengendalikan nyamuk berbagai macam cara. Betul, Ya. Pak. Caranya dengan diceblek juga ada, Mas. Iya, Pak, cap kan jempol. gitu. Cap Pak, tapak tangan. ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan ini, Mas, raket listrik. Wah. Oh, iya, Pak, betul. Cetek 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 kan gitu. Iya. Nah, ada lagi yang menggunakan obat nyamuk yang Obat nyamuk. lingkaran itu kan Iya, terkenal, Mas, itu racun betul. itu. Terus berbagai macam. Jadi nyamuk ini kan yang kita ketahui juga berbagai menjadi vektor kan, Mas. Iya, Pak, betul. Eh, Pembawa penyakit. Pembawa. Itulah salah satunya dengue itu yang kita terkenal. Ya, pasti. Jadi kemarin sampean penelitian itu, Mas, ya, ini supaya kita bagikan cerita ini, mudah-mudahan di apa ya, di masyarakat sudah ada. Jadi pengendalian nyamuk dengan memanfaatkan bakteri Ya, Pak. Wolbachia. Nah, itu. Jadi tolong, Mas, ceritakan bagaimana mekanisme pengendalian nyamuk tersebut dengan bakteri yang ada tersebut. Silahkan, Oke. Mas. Ya, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi di sini kita pada kesempatan kali ini akan sharing terkait pengendalian, sebenarnya yang dikendalikan adalah penyakit demam berdarah. Cuma karena penyakit demam berdarah ini punya vektor atau pembawa, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi pengendalian yang kita terapkan di sini pendekatannya adalah kita kendalikan vektornya atau kita kendalikan si serangganya itu. Nah, sementara ini yang sudah kita lakukan itu juga mengendalikan vektor seperti tadi yang Bapak sampaikan dengan diceblek, kemudian raket listrik, kemudian dengan obat nyamuk, itu juga salah satu pendekatan untuk memberantas vektornya. Nah, kemudian akhir-akhir ini atau kurang lebih 2014, 2013, 2014 ada sebuah proyek yang menarik Pak di Yogyakarta, aplikasinya di Yogyakarta kerjasama antara salah satu universitas dan lembaga riset di bidang kesehatan dari Australia, kemudian salah satu lembaga pendidikan juga di Yogyakarta dan juga universitas di Jogja atau UGM. Ya. Nah, jadi idenya adalah ada sebuah bakteri yang kita sebut sebagai Wolbachia, nama spesiesnya. Kemudian bakteri ini sifatnya endosimbion, yaitu sudah ada di dalam tubuh serangga dan berasosiasi dengan serangga. Nah, hampir 70% seluruh spesies serangga itu sebenarnya punya Wolbachia, tetapi ada 30% yang tidak punya. Nah, Wolbachia ini mempunyai beberapa mekanisme. Yang paling terkenal adalah Wolbachia mampu menyebabkan keturunan serangga itu betina semua, Pak, atau Oh, feminisasi. Ya, terus kemudian dengan adanya Wolbachia, serangga itu tidak perlu kawin, tetapi bisa punya anak atau kita sebut sebagai parthenogenesis, oh, inducer parthenogenesis. Terus ada juga yang disebut dengan anak-anaknya itu keturunan jantan saja yang mati, sehingga yang bertahan adalah keturunan betina yang kita sebut sebagai male killing gitu Pak. Jadi yang mati keturunan ketika dia lahir atau menetas itu yang jantannya otomatis mati, yaitu gitu. male killing. Dan yang terakhir ada suatu mekanisme dari Wolbachia di mana hanya serangga-serangga yang mempunyai kecocokan Wolbachia yang bisa kawin antar sesama. Oh, Misalnya saya nyamuk punya Wolbachia, Bapak juga nyamuk tetapi tidak punya Wolbachia, nah kita berdua tidak bisa kawin gitu Pak. oh, Analoginya iya, 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 gitu. iya. Nah, kemudian selain itu, Wolbachia juga bisa menyebabkan inangnya atau si serangga itu umurnya menjadi pendek. Salah satunya yang menjadi inspirasi untuk pengendalian demam berdarah, virus demam berdarah.
Jadi nyamuk Anopheles, Pak, nyamuknya Aedes aegypti itu diinfeksikan salah satu strain bakteri Wolbachia, kemudian dicek setelah diinfeksikan ternyata kok siklus hidupnya lebih pendek gitu. Oh ya. Misalnya biasanya nyamuk itu siklus hidupnya 30 hari, kok ini 20 hari gitu. Padahal nyamuk-nyamuk tua yang umurnya 30 hari itu yang hanya bisa menularkan virus Dengue. Nah, ini untuk kepastian jumlah hari siklus hidup dari nyamuk ini hanya analogi ya Pak ya, saya tidak Ya, ingat ya. berapa. Ya, jadi kan Nah, mengurangi kan Mas. Depan kan umurnya iya jadi Pak. nggak infeksius kira-kira kan gitu. Iya betul Pak, nyamuknya jadi tidak infeksius atau yang biasa disebut sebagai blocking Dengue virus mechanism gitu Pak. Oh, Nah gitu. kemudian yang dilakukan adalah kita tidak menangkapi semua nyamuk kemudian kita infeksikan, tetapi kita merilis Pak. Jadi Oh, apa yang dilakukan oleh para peneliti, mereka merilis nyamuk-nyamuk yang sudah terinfeksi atau terkandung Wolbachia kemudian dilepas liarkan di lapangan. Sehingga nanti selain ada mekanisme nyamuknya yang terinfeksi Wolbachia umurnya pendek, nyamuk-nyamuk terinfeksi dalam tanda kutip itu juga tidak bisa kawin dengan nyamuk-nyamuk yang secara alami sudah ada di lapangan. Sehingga jumlah nyamuk sendiri diharapkan bisa menurun gitu Pak. Jadi konsep pendekatannya adalah itu tadi Pak, 3 itu tadi. Blocking Dengue virus dengan memperpendek umur sehingga dia tidak bersifat infeksius dan juga mengurangi populasi dengan mekanisme cytoplasmic incompatibility gitu. oh ya. Mas itu sampai lakukan penelitian dulu ya waktu sekolah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi saya cuma objeknya saja yang sama, Oh objeknya ya. Wolbachia, tetapi tujuannya berbeda, Pak. Bukan untuk pengendali Oh ya. human pathogen, tetapi pendekatannya nanti adalah untuk biokontrol pest and disease di tanaman, di agriculture. Gitu. Oh iya iya iya. Jadi kan tapi kan sama-sama Wolbachia, Iya, tapi kan sama. objeknya yang satu nyamuk, yang satu mungkin serangga lain gitu kan. Iya, serangga yang lain, Pak, yang Yang berasosiasi sampai dengan coba apa ya Mas dulu? dulu saya kumbang-kumbangan itu saya coba, terus berbagai jenis hama-hama tanaman seperti kutu daun, kemudian wereng coklat, wereng hijau itu saya akses juga, kemudian ada beberapa musuh alami seperti predator, parasitoid itu juga saya akses gitu Pak. Bisa itu Mas, Nah, bisa dan mengendalikan. harapan eh, tahapannya masih sekedar eksplorasi Pak. Jadi sebenarnya Wolbachia ini di tanaman-tanaman pertanian itu berapa rate infection-nya ada berapa dan keanekaragamannya seperti apa gitu. Untuk aplikasinya apakah bisa kontrol atau tidak itu masih future kalau ada kesempatan lagi gitu Pak. Iya iya. Mas ngomong-ngomong balik ke yang apa namanya, yang nyamuk tadi. Ya Itu Pak. sekarang memang sudah aplikatif atau gimana itu Mas? Sudah Sejak aplikatif, sudah dikerjakan kurang lebih sekitar berapa ya Pak? Lupa. 5 tahun ya, 4 sampai 5 oh, tahun dan hasilnya bisa mampu menekan kejadian demam berdarah di Yogyakarta atau di lokasi yang di Yogyakarta ada 2 site lokasi dan itu berhasil menekan kejadian demam berdarah pada ini masyarakat gitu Pak. oh iya iya. Oke Mas Dika, terima kasih. Ya Pak. Nah, sudah menyampaikan inspirasi lah tadi itu. Mungkin banyak yang belum tahu ternyata bisa juga dikendalikan dengan bakteri yang secara tidak langsung nanti lama-lama ya nyamuknya itu berkurang gitu jumlahnya. Iya Pak, iya betul. Terima kasih Mas Dika Ya sharingnya. Pak, kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.